Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam Asia Tenggara sebagai suatu kajian, ciri, dan karakteristiknya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai penyebaran dan teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama melalui jalur masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, jalur yang dilalui itu yang pertama yaitu adanya jalur perdagangan. Sejak abad ke-1, Selat Malaka telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Laut Asia Tenggara lah yang membuat pedagang-pedagang Muslim yang seperti Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Interaksi antara pedagang Islam dan penduduk Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan menciptakan pengaruh yang signifikan dari pedagang Muslim terhadap masyarakat setempat. Yang kedua, yaitu melalui jalur perkawinan. Sebagai pedagang Muslim, melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Yang ketiga, adanya jalur tasawuf. Ajaran Islam sampai ke alam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam tersebar di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses Islamisasi di Asia Tenggara. Yang keempat, yaitu adanya jalur politik. Nah, jalur politik ini mempercepat proses Islamisasi ketika para raja memeluk Islam dan menyebarkannya ke wilayah kekuasaannya. Yang kedua, adanya teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, di sini banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Seperti yang diyakini oleh Arnold, ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim dan di pesisir pantai Sumatera. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai pertautan Islam dan budaya lokal. Pada saat Islam di dunia Melayu atau Asia Tenggara memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah kebudayaan Islam lainnya. Hal ini disebabkan oleh tradisi dan budaya Melayu yang berbeda dengan budaya Arab. Islam dan budaya Melayu ini telah menyatu dan berjalan beriringan sejak lama, sehingga Islam menjadi identitas dan dasar kebudayaan Melayu. Konvergensi agama ke Islam sering disebut sebagai menjadi Melayu. Kenyataan ini terjadi karena menurut Taufik Abdullah, perkembangan Islam di dunia Melayu mengambil pola tradisi integratif. Agama menyatu dengan adat atau budaya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu ciri dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam lainnya di Timur Tengah. Islam di Asia Tenggara ini identik dengan lebih damai, ramah, toleran, dan moderat. Hal ini disebabkan oleh proses adaptasi dengan kondisi lokal dan tradisi budaya yang plural. Islam di Asia Tenggara mengadopsi budaya lokal dan terbuka terhadap modernitas, sehingga memberikan contoh bagaimana agama dapat berkembang dalam masyarakat yang plural dan multi-etnis. Asia Tenggara ini mempunyai karakter keislaman yang khas. Ada Melayu, Aceh, Jawa, Bugis,
Bugis, Banten, Sunda, dan petani. Mindau, Brunei, dan sebagainya. Ciri lain Islam di Asia Tenggara ini adalah sifatnya yang moderat. Dalam dunia, di mana pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Asia Tenggara ini justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Hal ini tercermin dari gerakan pemikiran Muslim di kawasan ini yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas.